Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita di surah Al-Baqarah 261 sampai 283, rangkaian ayat yang menjelaskan tentang perkara sedekah. Kita sudah sampai 267 kemarin, di mana Allah memerintahkan kita agar menginfakkan yang baik-baik dari semua hasil usaha. Apapun usaha kita, setiap kita menghasilkan sesuatu, kata Allah, infakkan. Setiap menghasilkan sesuatu, infakkan. Begitu. Jangan tumpuk, jangan tumpuk, jangan tumpuk. Karena yang menumpuk-numpuk itu kan zakat. Nah, itu buktinya zakat itu karena menumpuk-numpuk. Ya, karena dia kikir. Tapi kalau setiap dapat pagi, nah, itulah sedekah yang paling baik. Ya. Dan kata Allah, semua yang dikeluarkan dari bumi, semua hasil tani, hasil tanaman, apapun itu, infakkan tapi yang baik-baik. Itu ayat 267, sekarang kita masuk ayat 268. Surah Al-Baqarah. Apa kata Allah? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Wallahu wasi'un alim. Setan itu menakut-nakuti kamu dengan kefakiran dan menyuruh kamu berbuat fahsya. Dan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia, kelebihan. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Jadi kata Allah, setan itu akan menghalangi orang bersedekah. Setan itu pasti tidak ingin orang itu bersedekah. Karena pernah kita bahas di awal, sedekah itu amal yang paling menyelamatkan manusia sejak matinya sampai hisab selesai, kata Allah. Karena Nabi begitu. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi hatta ya yufsalama bainan nas. Semua orang akan dilindungi sedekahnya sampai hisab di antara manusia selesai. Itu hebatnya sedekah itu. Jadi sedekah itu akan melindungi semua orang, ya, sampai hari hisab selesai. Dan setan tidak ingin manusia bersedekah, berinfak. Setan tidak mau. Karena setan tidak mau kita selamat. Maka cara setan menghalangi kita bersedekah, menakut-nakuti supaya tidak jadi bersedekah dengan rasa takut miskin. Nah, misalnya ibu kabar sedekah, datang pikiran, tidak cukup belanja bulan ini, gitu, sehingga tidak jadi bersedekah. Kamu mulai kabar sedekah, kebutuhan banyak kini, kau kadi bayi, dah datang sadar tu. Sehingga tidak jadi bersedekah. Itu lintasan setan. Jadi kalau Bapak Ibu takana kabar sedekah, lalu takana menundanya, itu setan. Pasti itu. Padahal kadang labasiangan piti itu tidak jadi dah. Besoklah. Itu setan tu. Ya, besoklah. Makanya cara melawan setan tu Bapak Ibu, misalnya Bapak kabar sedekah, tu takana, besoklah, sedekah langsung. Lawan capek. Kini ya, besok-besok ada yang kau. Itu setan Bapak Ibu, was-was namanya. Yang kita tidak tahu kalau itu was-was setan. Ya, karena setan itu dia membisik-bisikkan supaya kita tidak jadi bersedekah, ya nanti tidak cukup belanja, kebutuhan banyak, kau kadi bayi, sehingga tidak jadi bersedekah. Memang begitulah kerja setan. Supaya manusia tidak jadi bersedekah, ditakut-takuti. Ini banyak ibu-ibu kan, kalau awak kau sedekah, cik ibu, pi
banyak kini kebutuhan. So salah. Kalau ada ibu-ibu menagan apa bersedekah dengan cara itu, itu ibu tu setan tu. Karena setan tu minal jinnati wan nas. Kalau apa kau kawai infak, nutagahan di ibu. Dengan alasan tadi tu, kebutuhan banyak, beko nak cukup beko. Itu setan. Ya, setan menakut-nakuti manusia supaya tidak jadi bersedekah dengan perasaan tidak cukup, nanti tidak sampai belanjut. Padahal kata Allah menjanjikan ampunan dan tambahan. Fadlan namanya. Jadi kalau orang bersedekah janji Allah dua, satu ampunan. Itu makanya kata Allah, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Bersegeralah mencari ampunan Allah. Ya, bersegeralah mendapat ampunan Allah. Itu di Ali Imran tu 133 134. Nah, cara dapat ampunan apa kata Allah? Allazina yunfikuna fis sarai wad darra. Jadi cara dapat ampunan itu nomor satu infak. Itu makanya orang kalau berinfak pasti dosanya diampuni, itu pasti itu. Itu makanya zakat itu tujuannya mensucikan jiwa dari dosa. Khuz min amwalihim sadaqah tutahiruhum wa tuzakkihim. Ambillah harta mereka itu sedekahnya supaya suci hartanya dan suci jiwanya dari dosa. Jadi ampunan itu yang pokok dari sedekah. Makanya orang kalau bersedekah itu hatinya tenang, jiwanya lapang. Kenapa? Karena dosa diampuni. Karena dosa itu membuat jiwa kita tidak tenang, jiwa kita sesak, ya sempit terasa hidup. Itu karena tidak diampuni dosa itu. Jadi kalau bersedekah, nanti dosa diampuni. Apakah wajib atau sunat? Sama saja. Sedekah wajib mengampuni dosa, sedekah sunat juga mengampuni dosa. Dan sedekah itu kan seperti saya katakan tidak hanya untuk masjid, dan sedekah yang paling baik kata Nabi, ibda biman ta'ul, bersedekahlah ke istrimu. Itu yang paling baik, sedekah ke istri. Jadi setiap apa magi belanja ibu itu dosa apa diakui Tuhan. Ya, makin kadang dia ibu belanja, makin kadang dosa diampuni Tuhan. Makin ketik apa magi belanja ibu, makin ketik dosa dikurangi. Sama itu hidup ibu. Itu maka ibu ko lapen salah Pak. Jadi rem-remnya liagian salah sadonya. Dosa apa abi banyak itu sado itu. Jadi memang dosa itu diampuni lewat sedekah. Kata Allah, Allah menjanjikan kamu ampunan jika kamu bersedekah. Apalagi janji Allah selain ampunan? Fadlan. Fadlan itu tambahan. Kelebihan namanya. Afdal itu lebih, artinya berlebih artinya. Makanya sesuatu yang berlebih disebut afdal namanya. Afdal, tafdil. Jadi kalau kita bersedekah, Allah menjanjikan kelebihan. Maksudnya apa? Tidak akan berkurang harta karena sedekah. Itu sudah dikatakan Nabi, mana kasal malu min sadaqatin bal yazdad. Tidak akan pernah sedekah mengurangi harta. Yang ada menambah. Itu Nabi sebut begitu. Coba nanti Bapak baca surat Saba nanti ayat 39. Surat Saba ayat 39. Kata Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apapun yang kamu infakkan, sekecil apapun yang kamu infakkan, Allah akan ganti. Itu janji Allah itu. Tidak mungkin Allah tidak mengganti. Cuman bahasanya yukhlifu. Yukhlifu itu dari kata khalfun. Khalfun itu maknanya banyak. Khalfun itu maknanya bisa berbeda. Makanya khilaf, ikhtilaf itu artinya berbeda. Jadi penggantian sedekah dari Allah itu tidak sama dengan yang kita berikan. Kalau ibu misalnya bersedekah 1 juta, bukan diganti pula uang 1 juta. Nah itu namanya yukhlifu.
Yukhlifu itu ibu bersedekah 1 juta, mungkin badan ibu disehatkan yang kalau sakit mungkin miliaran biayanya beko. Itu yukhlifu namanya itu. Ibu harus penyakit. Ibu harus dirawat di rumah sakit yang mungkin butuh biaya miliaran. Dengan bersedekah 1 juta tadi diganti jo sehat tadi yang harus mengeluarkan biaya miliaran tadi. Itu namanya yukhlifu. Gantinya itu tidak sama. Tapi pasti lebih banyak daripada yang kita berikan ganti itu. Itu yukhlifu namanya itu. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan membayangkan kita bersedekah lalu diganti dengan yang seperti kita berikan. Tidak begitu gantinya. Tidak begitu. Saya punya pengalaman dulu Ibu, ada kawan minjam uang, jumlahnya tidak banyak. Ya, karena kawan ini kesulitan, entah sulit membayar, entah kesulitan membayar. Sudah berkali-kali sesuai janji tidak juga dibayar. Akhirnya saya jadikan sedekah saja, sudah jadikan sedekah, tidak usah bayar. Seminggu habis itu Ibu, dia anak saya yang besar di pesantren dulu, di nyombe air susu. Teromos padang tu Ibu yang sudah berisi yangi, baru berisi yangi menggalaka. Nyokuncang Ibu, tabaan nyokuncang melatui. Teromos tu, habis mungkokan yangi Ibu, melapu wajahnya Ibu. Bawa ke rumah sakit, bawa ke dokter kulit. Tapi kata dokter kulit hebatnya alhamdulillah. Kenapa? Matonya tidak kanai. Padahal matonya bisa kanai. Kok kanai lah matonya Ibu tu, los 2 mato langsung. Barang nilai mato 2 gini Ibu. Padahal yang saya sedekahkan itu dikit. Tapi Allah ganti dengan mata 2 selamat. Itu namanya yukhlifu. Apapun yang kita infakkan pasti diganti. Cuman gantinya tidak sama kata Allah. Gantinya bentuk lain. Itu makanya yukhlifu bahasanya khilaf. Beda penggantinya itu tidak sama ya agen no, pasti diganti. Ada cerita indah no, pasti diganti. Misalnya ibu kalau diceluk orang, misal tas ibu diceluk orang, ada peti situ 10 juta. Ini pasti diganti beko tu. Pasti diganti beko tu. Cuma ndak peti yang tas tu balik loh. Mungkin cucu ibu jadi saleh, anak ibu jadi baik, yang kini orang panjang ngurus anak ke kantor polisi. Ini ibu dapat anak-anak saleh baik, itu penggantinya tuh. Ya tak? Misalnya ibu diceluk orang haratu ibu sekian, diganti. Dia rusul ibu leh. Cuman diganti itu yang tadi itu, tidak seperti yang hilang. Mungkin PT ibu hilang 10 juta, lalu sajak PT hilang 10 juta tuh apa pun sabana saula elok laku. Apa elok laku tuh mah harago ibu tuh. Para banyak istri-istri kini kau stres bikin suami kan kurui badan tu bikin perangai suami. Ini dapat suami elok selaku ini kan patu menurut sekau ibu itu. Itu pengganti tadi itu. Nah itu janji Allah pasti. Itu namanya fadlan. Ya, tidak pernah sedekah itu yang tidak diganti dan gantinya pasti lebih. Nah, itu fadlan namanya itu. Lebih. Yakinlah Ibu. Ya. Cuma kadang-kadang awak tu kan Bapak Ibu kalau orang ku utang tu tak nyobai utang mana. Tu awak merasa rugi tu, berang awak jangan Ibu. Ini pasti diganti begitu teman. Lapar salah. Tu makanya kata Allah, kalau ada orang kesulitan membayar hutang, antasaddaku khairul lakum. Kalau engkau mau menjadikan dia sedekah itu lebih baik. Sebab kalau hutang nyobai sebanyak utang, kalau sedekah diganti Allah lebih banyak. Nah, lebih baik itu. Ya, itu makanya Allah janjikan 2 dengan sedekah, ampunan dan ganti yang lebih namanya fadlan. Nah, makanya jangan pernah rugi Ibu. Sahabat sedekah tidak akan rugi. Nah, gitu. Bahkan yukhlifu itu maknanya bisa jadi di belakang. Nah, karena belakang itu bahasa Arabnya khalfun. Belakang itu bahasa Arabnya khalfun. Makanya nanti baca di surat Al-A'raf ayat yang ke-17 itu, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim, gitu ya. Setan berkata, saya akan mendatangi manusia dari depan, dari belakang.
Nah, belakang itu bahasa Arabnya khalfun. Nah, tadi di surat Sabah ayat 39 tadi, yukhlifu. Boleh jadi ganti sedekah kita itu nanti orang yang di belakang kita mendapatkannya siapa? Anak keturunan kita. Jadi Bapak Ibu rajin bersedekah, buah sedekah Bapak Ibu itu anak cucunya di belakang yang mendapati, yang menerima ganti itu. Dan itu pernah terjadi pada kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir minta minum dan Nabi Musa ke suatu kampung, tidak dikasih minum. Tapi ada rumah yang hampir roboh, diperbaiki rumah itu. Ketika ditanya Musa, Khidir, kok dipeloi rumah gua minta minum dah dapat dia no, minta lah upah. Kata Nabi Khidir, ini rumah milik anak yatim, bapaknya sudah mati. Nah, saya perbaiki rumah ini karena bapaknya orang saleh dulu. Nah, enggak begitu. Wa kana abuhuma salihan, saya perbaiki rumah ini karena bapaknya dulu orang saleh. Berarti kesalehan bapaknya di kemudian hari dinikmati oleh anak cucunya. Nah, boleh jadi Bapak Ibu yang rajin bersedekah, nanti anak cucunya kayo-kayo. Iya. Maka kalau ada Bapak Ibu yang kayo kini, mungkin dek kakek moyangnya rajin bersedekah dulu tuh. Awak dapat kayo, dapat hasilnya. Itu makna yukhlifu. Tapi diganti pasti, dan gantinya lebih banyak dari yang kita beri. Nah, tapi jangan salah paham pula. Supaya dapat Pajero, sedekah dulu Avanza. Ndak situ dulu tuh, ya dulu salah paham itu sedekah tuh. Supaya dapat rumah tipe 72, sedekah 36 dulu. Tuh kok gelandangan wak le. Nah, kan ada juga ustaz yang mengajarkan situ tuh, Pak. Ya. Kamu mau apa? Mau Pajero? Sedekah Avanza lo. Kok mesti diganti lebih baik. Ndak begitu maksudnya. Diganti itu iya, cuman gantinya tidak seperti itu. Supaya dapat Pajero sedekah apa lu Avanza, tidak begitu caranya. Itu kenapa gantinya yukhlifu. Yukhlifu itu yang lain. Ya, bukan tipe 36 diganti tipe 72, tidak itu caranya tuh. Aduh, ustaz situ pengajiannya kan. Sehingga lepan yang jamaah kau ya kan. Jadi ibu-ibu cuy itu lihat tuh. Yang sedekah kok ini ampunan dulu. Nah, bahwa ada bonus ganti, Allah yang memberi, yang paling tahu apa ganti yang cocok untuk kita. Mungkin badan disehatkan, mungkin anak dibaikkan, mungkin keturunan dijadikan saleh, mungkin dikirim tetangga-tetangga saleh untuk kita. Ya, itulah penggantinya. Nah, begitu. Nah, lalu kata Allah ayat yang 269, yu'til hikmah may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran wa may yazakkaru ila ulul albab. Allah berikan ilmu kepada siapa yang Dia kehendaki, dan siapa yang diberikan ilmu maka dia sungguh diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah. Nah, ini menariknya Pak Ibu ya. Ini ayat tentang sedekah nih. Mulai 261 sampai 283 itu sedekah. Nah, ada satu ayat di 269 Allah katakan Allah berikan ilmu kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan siapa yang diberi ilmu sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang paling banyak. Bakok menyalik ilmu di tengah sedekah. Bakok menyalik ilmu di tengah sedekah. Kok kan sedekah? Bakok menyalik ilmu. Ini Bapak Ibu harus pahami, sedekah tidak selalu bentuknya uang materi. Ada sedekah yang tidak kalah hebatnya Ibu. Apa itu? Sedekah ilmu. Setiap ibu bapak mengajarkan ilmu itu sedekah. Bahkan sedekah ilmu itu hebatnya, kalau sedekah harato yang di tangan tidak berkurang. Kalau sedekah ilmu, ini tidak berkurang ilmu awak no. Justru ketika awak sedekah ilmunya bertambah lu punya awak balik. Itu maka ilmu pemberian yang paling besar di sisi Allah. Kalau harato awak baginya berkurang jumlahnya dia awak. Kalau ilmu awak bagi tidak berkurang jumlahnya Ibu.
Itu makanya sedekah ilmu ku yang paling gadang nilainya. Gini, ambo kalau bersedekah harato, ambo dapat pahala ya sesuai yang bagi itu nya. Waktu beragi esanya. Kalau ambo bersedekah ilmu sampai kiamat, ilmu ku diajar kalau durang balik, murid-murid ambo mengajar kalau ini ambo kini ke buat menyampaikan apa yang ibu dengar kini kok tak dari ambo lagi buat dari guru ambo sedoko mah. Ambo kumpulan dari guru ambo ambil kumpulan satu itu. Kini ambo bagi. Ambo dapat pahala. Guru-guru ambo sadonya dapat pahala sebanyak dapat ambo kini. Ndak hebat sedekah ilmu dah. Sudahlah ndak berkurang dari awak. Awak dapat pahala non-stop sampai hari kiamat. Besok murid ambo majar yang ilmu buajan ku, ambo dapat pahala, ambo dapat pahala. Guru-guru ambo dapat pahala sampai kiamat. Begitu. Itu makanya sedekah yang paling hebat itu sedekah ilmu. Itu makanya sedekah yang jariah satu paket dengan ilmu yang bermanfaat begitu kan. Bila mati anak Adam, putus semua amalnya kecuali 3 yang tidak akan putus. Sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat. Berarti ilmu itu sedekah. Karena begini Bapak Ibu. Orang berilmu biasanya tidak punya harta. Orang punya harta biasanya tidak dikasih ilmu. Ini begitu tuh Ibu. Orang yang sibuk mencari harta biasanya tidak sibuk mencari ilmu. Orang yang sibuk dengan ilmu biasanya tidak sibuk dengan harta. Ali bin Abi Thalib miskin. Miskin. Hingga baju Fatimah itu bertumbuk-tumbuk. Begitulah Ali itu. Miskin. Hingga Fatimah itu bajunya bertumbuk-tumbuk suatu hari pernah Fatimah keluar nampak oleh sahabat. Itu terisak semua sahabat menangis melihat pakaian Fatimah yang bertumbuk-tumbuk. Tapi Ali itu kuncinya ilmu kata Nabi. Kalau saya gudang ilmu kata Nabi, saya gudang ilmu, Ali itu kuncinya itu. Karena Ali itu ahli ilmu, tapi miskin. Konsekuensinya begitu Ibu. Orang kalau sibuk dengan ilmu, biasa tidak sibuk dengan harta. Makanya miskin. Aku rata-rata ilmuwan itu miskin. Ahmad bin Hambal miskin, Imam Syafi'i miskin, Imam Bukhari miskin. Imam Bukhari itu sampai mati tidak punya rumah Ibu. Tidak punya rumah Imam Bukhari itu Ibu, sampai mati. Tapi dia punya ilmu tuh, Sahih Bukhari itu. Miskin. Buya Hamka miskin. Tak ada ilmu. Sekarang Ustadz kau yang kayo-kayo, kau yang viral-viral Ibu. Yang tidak viral tidak kayo Ibu. Ayolah. Malu Ustadz kau bisa kayo Ibu. Mana bisa kami kayo Ibu. Dari pagi, dari subuh sampai sore, sampai malam maja. Tak ada ini mah kami kayonya Ibu, tak ada kayo. Kami tidak berbisnis loh. Lagian kan yo jamaah aku tidak ada bisnis, jamaah aku kewajiban saya maja. Panjang aku nyagi sedekah kan sedekah hanya tidak gaji. Kalau gaji kan buat bayo tu. Ustaz, marah kini Ustaz. Kini kau de BBM naik apa? Dulu ada dampaknya Bapak. Itu tidak ada, Ustaz tu tidak ada begitu. Ya, makanya sering saya katakan ibu-ibu apa-apa kalau bersobok je ustaz-ustaz mau dijadikan tidak sadu ustaz ke hidupnya baik. Kalau hidup ustaz tu yang mungkin bayangkan ibu mungkin dari Padang Panjangnya tipu kamari jonda, dari Bukit Tingginya kamari berceramah jonda. Payah ibu tu, tinggal keluarganya seharian. Ibu-ibu tidak usah ditunggu pengurus masjid bersedekah. Apa ibu yang bersedekah kau ustaz tu langsung. Ya tu. Seraba salamnya salian enggak 50, salian enggak 1. Iya, Pak, macam itu. Buat kami kok enggak ada ni kayo le, Bu. Sabananya buat ustaz-ustaz kau nya bisa aja pe menggalih le, Mak. Enggak nyuruh umat kau lai, yang menggalih lai. Tapi isian ka maja agama le, Bu, kalau itu pengen ustaz. Cuma Bu dari dulu guru-guru mengaji ada kayo. Bu pernah di kampung lu ada yang kayo guru mengaji dulu. Ada. Guru mengaji itu hidupnya warna pas-pas warna asanya, Bu. Karena memang begitu konsekuensinya, yang dikasih ilmu, tidak dikasih harta oleh Allah. Nabi-nabi itu tidak ada dikasih harta.
Nabi Sulaiman itu kena ujian, dikasih jabatan, dikasih harta, dikasih semua, itu ujian. Satu-satunya memang diuji itu. Tapi yang lain enggak. Yang dikasih ilmu enggak dikasih harta. Karena kata Allah, Allah kasih ilmu yang dipilih. Kan yang dipilih bahasanya tuh. Siapa yang dikasih ilmu, itulah yang mendapat kebaikan yang banyak. Maka yang punya ilmu, enggak usah sibuk bersedekah materi, enggak usah. Jangan dipikir lu abu bersedekah ke bangun mak. Enggak perlu. Orang berilmu, sedekahnya ilmu. Bersedekahlah dari pagi sampai malam. Datang kemari, ajarkan orang ilmu. Datang kemari, ajarkan. Itulah sedekah yang paling hebat. Itu kenapa di tengah ayat sedekah itu disebutkan tentang ilmu. Karena itu sedekah yang paling hebat memberi ilmu. Sebab kalau sedekah materi, itu kemanfaatannya hanya untuk jasmani, tak itu. Diagi orang makanan mereka. Manfaatnya untuk apa? Badan nambo. Tapi kalau ilmu manfaatnya untuk apa? Rohani. Kalau ini sebentar bibi tuh. Bahagianya sebentarnya tuh. Kalau ilmu bahagianya sampai ke akhirat dan tidak ada mati-mati lain kalau bahagia dengan ilmu. Itu makanya sedekah yang paling baik itu sedekah ilmu. Makanya orang yang alim tidak perlu berkecil hati pula kalau tidak bisa ikut membangun masjid, tidak bisa bantu anak yatim. Sibukkan saja dengan sedekah ilmunya. Sudah. Itu sedekah terbaik. Makanya kata Allah yang diberi ilmu, dialah yang mendapatkan kebaikan yang paling banyak. Tuh, memang aturannya begitu tuh. Itu kenapa disebutkan ilmu di sini di tengah ayat sedekah. Ya, maka Bapak Ibu yang tidak punya ilmu, ya harta lah. Kan pilihannya dua. Yang tidak punya ilmu, ya punya harta, ya harta. Sebab Bapak Ibu, ngikut Ibu. Ustadz kok kalau ya bersedekah materi, tidak mungkin no? Orang alim tuh. Kalau Ustadz bangun masjid, Ibu, itu peletakkan batu pertama tuh langsung batu terakhir tuh. Ya. Tidak akan naik masjid, Pak Cayo lah kamu. Jadi kalau Ustadz bangun masjid itu, meletakkan batu pertama, itu langsung terakhir batu itu, kan naik itu. Siapa yang bisa membangun masjid itu pengusaha, nama piti itu. Al-Hakim surang bangun jadi, Mujahidin surang bangun jadi, ya Rahmatul lil Alamin UPI surang bangun jadi, Baitur Rahmah surang bangun jadi, tidak begitu. Siapa itu? Orang piti, tidak Ustadz itu. Tapi yang membuat jamaah itu bisa beko baik, yang mengisi jamaah itu siapa? Ustadz beko itu. Jadi yang kayu bangun fisiknya, jo haratonya, yang berilmu bangun isinya, jo ilmunya. Dua-duanya sedekah. Dua-duanya sedekah. Nah, itulah kenapa Allah sebutkan ya ilmu di tengah ayat sedekah. Maka yang mengajarkan ilmu itu Bapak Ibu, justru yang pertama bahagia ya. Di hadis Abu Daud itu kan ada 7. Ada 7 manusia yang bahagia setelah matinya disebabkan sedekahnya. Nah, sedekah nomor 1 itu ilmu itu. Man 'allama ilman, baru mengalirkan sungai, baru menggali sumur, baru menanam pohon, baru mewariskan mushaf, baru membangun masjid. Ilmu dulu nomor 1 itu. Ya, nah, itu pentingnya ilmu itu. Nah, kita baca satu ayat lagi ini, ayat 270. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazarin fa innallaha ya'lamu. Apapun yang kau infakkan dari infak sekecil apapun atau yang kamu nazarkan dari nazar, Allah pasti mengetahuinya. Nah, ini kan kemarin kita bicara ada amal sedekah yang hilang. Ya toh? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kallazi yunfiqu malahu ria'an nas. Ada sedekah yang hilang. Siapa sedekah yang hilang? Siapa orang yang hilang sedekahnya? Kalau sedekah itu dia sebut dan dia pamerkan, ya. Mana satu, ria satu. Nah, makanya Allah sampaikan di sini, apapun yang kau infakkan, yang kau nazarkan, Allah pasti tahu. Kalau Allah pasti tahu, jangan sibuk kasih tahu ke orang. Itu maksudnya. Allah pasti tahu. Allah sudah sebut. Apapun yang kau infakkan, sekecil apapun, Allah sudah tahu. Kalau Allah sudah tahu, jangan kasih tahu orang. Kecuali Allah tidak tahu.
Beko lupa Tuhan, beko kita kurang. Allah lah tahu. Untuk apa lagi kita kasih tahu? Makanya orang yang sibuk memberitahukan amalnya ke orang tuh dia tidak yakin Allah tahu. Tuh maka tidak jadi dikasih pahala, hapus. Karena dia tidak beriman kalau Allah tuh alim, tahu. Padahal Allah sudah kasih tahu, sudah Allah tahu, sudah. Jangan kasih tahu ke orang, simpan. Tuh makanya 7 manusia yang diamankan di padang mahsyar. Siapa yang nomor 1? Salah satunya rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha. Seorang yang bersedekah yang menyembunyikannya. Sehingga tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu, kata Nabi. Karena dia yakin Allah tahu. Tidak perlu Allah tahu. Bahkan tangan kirinya pun tidak perlu tahu apa yang dikasih tangan kanannya. Itu. Nah di sini ada 2 sedekah Bapak Ibu ya. Namanya nafkah, yang kedua namanya nazar. Sebenarnya dua-duanya sedekah. Tapi ada sedekah yang sifatnya sukarela, itu namanya infak tadi. Ada sedekah yang sifatnya istimewa, namanya nazar. Kenapa disebutkan 2? Karena Bapak Ibu jangan hanya bersedekah sunat saja. Tapi kalau ingin meningkatkan nilai sedekah Bapak Ibu, jadikan sedekah itu nazar. Kalau dinazarkan, nilainya jadi beda. Nusa gadang-gadang pahalo yang sunat, pahalo yang wajib tetap gadang. Caru mempagadang pahalo ibadah sunat, nazarkan. Begini, Ibu biasa puasa Senin, tapi puasa itu biasa saja, sunat. Sekarang Ibu bernazar, besok Senin saya bernazar puasa. Maka puasa yang Senin itu beda, ya Senin-Senin biasa Ibu. Maka itu ya jadi wajib. Sagadang-gadang pahalo yang sunat, yang wajib tetap lebih gadang. Tuh akidah apa kaidahnya gitu. Gini, Ibu datang ke masjid, salat sunat, ya misalnya fajar, kan kadang palo itu. Sarakaat baru salat sunat, orang ikamat. Kata Nabi, tinggalkan semua salat sunat. Segera ikut takbir ihram imam. Kenapa? Mengikut takbir ihram imam itu wajib. Ju'ilal imam liyutamma bi fa iza kabbara fakabbiru. Bila imam sudah takbir, kata Nabi, segeralah kamu takbir. Berarti itu wajib. Nah, ini pahala fajar kadang Ustaz tinggalkan, lebih kadang lay takbir ihram. Karena kaidahnya sebesar-besar pahala yang sunat, yang wajib tetap lebih besar. Itu maka Ibu sedang puasa sunat, diundang orang makan, makan. Karena puasa sunat memenuhi undangan wajib. Yang wajib ambil. Macam itu. Ibu jam 1, jam 2 diundang orang makan serang puasa, Pak. Punya seleh. Ya jangan puasa leh. Karena wajib. Wajib hukumnya. Itu kaidahnya begitu tuh. Maka sedekah itu kalau ingin Bapak Ibu menambah pahala, nazarkan dia. Ambo Jumai bisu bernazar magi makan orang di masjid sabungkui. Ibu biasanya mantan nasi sabungkui namun bisa jado kan ada program Jumai Barakah namanya. Ah kan ada mantan nasi itu. Ibu biasa Sabtu tiap Jumai. Kini Ibu nazarkan yang sekali itu. Beda sedekah nazar tuh Ibu. Ya. Ya kayak gini lah. Ini Ibu kan ada kan magi kotak apa. Ambo Selasa besok bernazar untuk Ustaz sekotak. Ini sama bagi sekotaknya kok Ibu agi aja bekau mah. Cuman yang nazar tuh beda. Itu makanya dipisah oleh Allah. Apapun yang kau infakkan dan yang kau nazarkan, Allah tahu. Bahkan tidak cukup infak saja. Apapun yang kau infakkan, Allah tahu. Bahkan disebut nazar setelah itu, karena ada ibadah yang istimewa yang kalau kita bernazar. Makanya Bapak Ibu kalau ada amal-amal yang rutin kita kerjakan, sekali-sekali jadikan nazar itu. Bahwa ketika dijadikan nazar, dia jadi beda. Ini wajib. Ibu kalau bernazar, kalau puasa sunat jena, atau kalau nak sahur boleh nak. Kalau memang sahur nak sahur. Tapi kalau ibu kalau bernazar, sahur nak sahurnya puasa. Sama puasa Ramadan.
Tak ada alasan ndak lah. Kalau ibu puasa sunat, nyo bisa alasan untuk indak, ada alasan untuk indak. Kalau jadi wajib, ada alasan untuk indak lah tu, maka nazar ku beda nilainya. Nyo nazar ku apa ibu? Memaksa diri mengerjakan amal sunat menjadi wajib. Itu nazar. Ginilah, tahajud. Tahajud itu perintah Allah enggak Bapak Ibu? Perintah Allah tahajud itu. Cuma sifatnya sunat, pilihan, kerajuan enggak lah, tapi itu perintah. Nah, karena itu enggak wajib, makanya awak tecuk tinggal tahajud. Cuma jadi wajib tuh. Enggak ketinggal tuh. Baca dong menjadikan tahajud wajib, nazarkan. Ambo minggu besok tahajud tiap malam. Kalau enggak mau tahajud, gua berdosa kok. Itu caranya menjadikan amal sunat jadi wajib. Nazar. Itu cara memasuk diri mengerjakan amal sunat. Dan nilainya beda dengan amal sunat yang tidak dinazarkan. Itu makanya dipisah. Wa ma anfaqtum min nafaqatin au nazartum min nazarin. Karena ada sedekah yang sifatnya biasa saja sunat. Ada yang sifatnya istimewa kalau sedekah itu dinazarkan. Gitu. Kan ibu pernah nazar tuh. Kalau lagi sehat anak dia misua, dia bagi makan anak yatim. Tuh beda tuh ibu nilainya. Kalau ibu bagi makan anak yatim biasa. Kalau nazar. Yang nazar begitu tuh lah. Ya, ibu cuba-cuba lah bernazar lah. Sedekah tuh dinazarkan lah. Ya, supaya nilainya beda. Nah itu baru 270 ibu ya. Segitulah dulu Pak Ibu ya. Enggak ada pertanyaannya. Ada Pak? Silakan. Berapa rumah yang bagus yang tidak ada zakat? Zakat itu Pak, kalau dia jadi simpanan. Wallazina yaknizuna zahaba. Kalau mereka menjadikan harta itu simpanan. Kalau harta itu sifatnya pakaian dan kebutuhan, tidak diwajibkan zakat. Rumahku walaupun mewah, tapi itu tempat tinggal, itu kebutuhan namanya, tidak kena zakat. Yang kena zakat apa? Bali rumah cik lain. Rumah kedua, kena zakat, karena itulah simpanan rumah itu lain. Tidak kebutuhan. Kecuali apa? Beli rumah cik lain untuk orang rumah baru loh. Itu kebutuhan. Itu tidak kena zakat. Balik rumah cik lain tu orang rumah cik lain loh. Tidak kena zakat. Gitu. Butuhan. Itu. Jadi apa-apa supaya tidak kena zakat, setiap balik rumah, tujuh orang rumah baru langsung. Itu caranya. Itu kan kebutuhan. Tak apa-apa, silakan gitu. Lah model-model ko duduk saya nyanda-nyanda kapano lah takut ke menambah orang rumah le ko. Dulu lah ketika mumpet puluh ke menambah ya. Ko kapalo saya tagak le ke menambah orang rumah ya. Tapi itu ya aturannya begitu. Kalau kebutuhan enggak kena zakat. Atau ambo di rumah di Bukit Tinggi, cuma ambo kerajo di Bukit Tinggi, anak istri ambo di Padang. Ambo kerajo 3 hari di Bukit Tinggi, 4 hari di Padang. Ketika di Bukit Tinggi, ambo pada menyewa hotel, ambo balik rumah cik. Itu tidak kena zakat, karena itu pakaian kebutuhan. Oto cik tu Pak, oto Pak ciknya walaupun Pajero, walaupun Alphard, tapi itu apa pakai tiap hari, tidak kena zakat. Tapi apa balik oto cik lain, pergi balik saya pakainya, kena zakat. Iya, kena zakat. Yang di luar kebutuhan kena zakat. Karena yang di luar kebutuhan itu namanya simpanan. Jadi bukan soal mewah tidak mewahnya Pak. Rumahnya mewah, Pak, tak kena zakat Ustaz. Bukan mewah tidak mewahnya. Itu pakaian kebutuhan atau simpanan. Kotor rancak Ustaz dah. Tak kena zakat Ustaz. Bukan rancak tak rancaknya. Itu pakaiannya kah, kebutuhannya kah, atau simpanan-simpannya. Itu aturan zakat itu Pak. Bukan mewah tidak mewahnya. Sama ame, ibu pakai ame. Tapi ame ibu, ame pakai, nama ibu pakai perhiasan ibu. Tidak kena zakat, itu pakaian. Yang kena zakat itu ame yang sifatnya investasi. Kecuali pakai untuk tertentu saja, untuk barale, untuk peyarisan,
untuk pulang kampung. Nah, itu kan menggaya nama itu Pak. Kadang ada ibu-ibu kok mau ngame kok dipakai untuk itu saja. Ya kan, untuk payarisan. Nah, itu makanya ke asa payarisan ibu kok langan bajunya kadang tuh. Saya nyacuk mau dekonya gampang surut je bawahnya tuh. Nah, yang gitu tuh. Nampak ameo. Atau pai pulang kampung saya. Karena pulang kampung kok perlu bame, Bu. Kalau enggak bame pulang kampung Ibu, tuh suaminya enggak sukses lah tuh Ibu. Itu aturan sukses kalau pulang kampung kok cari barang ngamnya orang rumahnya, Pak. Ambo pernah terkajui ambo cerita tuh, Pak. Ambo pulang kampung dulu kan, Pak. Iya namo pegawai negeri dah. Kena PPT banyak, mana PPT, Pak. Ya, pulang jam motor saya orang rumahnya tuh. Enggak ada barang orang rumah Ibu, enggak ada barang. Pakai cik orang kampung, keluarga di kampung tuh. Awak pala merantau, suami, dosen, pegawai, pulang tak bawa barang. Lapor orang rumah kamu udah kaji, betul lu cara pulang kampung ya. Sudah tuh ibu kumpul piti, ibu mau balik barang istri ambo. Kau sakit pulang kampung pakai. Kau nak mau pakaian, pakai kamu. Ya, bukan menggaya, menutupi dosa orang kampung. Pada dosa yang sebanyak itu tuh. Pakai. Jadi memang ada aturan pulang kampung kok pakai barang istri kok Pak. Itu. Yang itu tuh simpanan nama itu. Kane takat kalau itu tuh. Enggak kebutuhan nama itu. Sekali pulang kampung saya pakainya itu kane takat gitu. Jadi zakat itu bukan soal banyak, bukan soal mewah enggak mewahnya. Itu simpanan kah atau pakaian kebutuhan. Gitu Pak. Ibu tadi silakan. Enggak boleh. Tetap puasa. Sama puasa Ramadan Ibu. Ibu puasa Ramadan diundang orang makan. Iyalah enggak Allah, masuk kadar saya. Tak mau gitu lah tuh. Puasa Ramadan enggak ada kadarnya kalau itu lah. Kadar itu kalau sakitnya atau musafirnya. Diundang orang makan enggak bisa lah. Ya maka nazar itu ini berubah status. Ini jadi wajib. Enggak sahur pun buat puasa aja. Ada cerita enggak lah. Kalau misalnya berbuka kena uzur, ibu bernazar Senin tiba-tiba sakit karih ibu tak terlaksanakan di qada sama je Ramadan hukumnya. Dibayar di qada ibu. Tapi kalau tidak ada uzur, berdosa ibu kalau meninggalkannya. Itu wajib. Itu makanya nazar itu dipikir-pikir dulu. Ya udah teka-teka oleh kalau ibu. Ambo bernazar lah puasa 3 bulan berturut-turut mati beko 3 bulan turut-turut. Yang nazar kok dipikir loh Pak Leka tak kerajon enggak gitu ya. Misalnya gini Ibu kalau nazar ambo bernazar lah 1 bulan ambo mantan bare ke panti asuhan sakarung ketek 10 kilo. Itu bisa dia cicil tuh. Ya kan kalau 10 kilo kan bisa kan sehari ditabung kan enggak saganggam. Yang penting sebulan besok di bulan sekali sebulannya kalau dapat bare 10 kilo antar. Itu jadi nazar beda tuh Ibu. Ibu mantan makanan ke anak yatim. Biasa setiap bulan, tapi tidak bernazar. Beda dengan yang nazar itu. Beda. Nanti baca di surat Al-Insan tuh, ayat yang ke-7-nya. Ya, siapa manusia yang pertama diamankan di padang mahsyar itu? Orang wajahnya masam-masam berdiri itu, yufuna bin nazar. Mereka senantiasa memenuhi nazar-nazar mereka. Jadi nazar itu amal spesial. Kita biasa aja melakukan amal-amal sunat, tapi kita tidak memaksa diri. Ya tinggal-tinggalah, tidak ada ba'al. Karena itu kan tidak nazar. Kalau nazar tidak bisa itu jadi wajib. Itu istimewanya nazar itu. Ya. Kita sebentar Ibu tadi silakan. Begini Bu, kalau kitanya yang memberi hutang, jadi orang itu berhutang ke kita, dia sudah mati, ya lepaskan. Berhak orang hidup melepaskan hutang orang yang sudah mati. Yang tidak bisa tuh orang mati melepaskan hutang orang hidup, tidak bisa. Sedekah ya betul. Yang tidak bisa itu
ambo butang ke ibu. Lalu ibu mati. Harus membayar ke keluarganya. Jadi warisan. Tidak bisa tuh, mudah-mudahan yang mati lah memaafkan, malapen menjadi sedekah. Tidak bisa loh ibu. Yang bisa memaafkan, melepaskan tuh yang hidup. Kalau dia sudah mati, tetap dibayar. Kalau tidak membayar itu, ya malah bayar dosa-dosanya dia. Tapi kalau orang itu berhutang ke kita, apakah dia masih hidup, apakah sudah mati, yang memberi hutang, yang mempiutangi, memang berhak menjadikan itu sedekah, melepaskan. Lepaskan saja. Makanya begitu Bapak Ibu, kalau almarhum punya hutang piutang dengan Bapak Ibu, tolong maafkan, tolong dilepaskan, tolong dihalalkan. Jika tidak bisa dihalalkan, dilepaskan, temui kami. Kan begitu kan? Berarti bisa kita melepaskan jadi sedekah. Memang begitu, jadi sedekah. Kalau dia kesulitan atau sulit membayar hutang. Ada yang kesulitan, ada yang sulit. Yang kesulitan payah hidupnya. Yang sulit, bayarnya ada. Cuma tak mau bayar lah. Sulit kamu itu. Udah ibu jadikan sedekah. Tapi keciknya kenyo supaya orang cari di akhirat besok. Pak, yang hutang lu jadi bayar lah ya. Lah mau jadikan sedekah. Tapi segitu usahanya, jadi tambah lo. Besok kau nak kata bayi hutang, dia hutang-hutangnya kurang. Itulah azan nama tu, lah menyakiti penerima nama tu. Abi palo itu, jadi palo itu. Gitu. Ibu terakhir tadi ibu. Masih ada ibu. Silakan ibu. Nazar. Ya itu niat tak nazar ibu. Kalau nazar ibu bunyikan. Ambo bernazar besok ke kuah. Iya, nazar kayak Maryam. Inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiyan. Maryam gitu tuh. Macam dia Maryam ayat 26 tuh. Saya bernazar puasa. Puasa apa itu? Ibu Maryam juga begitu tuh di Ali Imran tuh. Yang keberapa yang ke-34-nya. Ini nazartu laka ma fi batni muharraran ya Allah. Saya bernazar anak saya nanti saya jadikan pelayan di rumahmu. Itu nazar tuh ibu. Kalau niat saja anda nazar tuh. Karena niat baru tuh nazar. Nazar kok pas abu nazarnya? Tetap jalan puasa. Walaupun ada undangan. Nanti membana sih kurang tuh. Yang boleh membatalkan nazar tadi, dua saja kalau tak safar atau sakit. Seperti puasa Ramadan. Hanya dua. Lain daripada itu tidak ada cerita. Makanya jadi wajib tadi hukumnya. Penghalangnya hanya dua. Kalau tidak sakit ya safar. Ya mesti ibu pergi berjalan jauh balik rasanya puasa tu ganti besok. Ya nazar kau sesuai harinya ibu. Kecuali ibu begini, ambo bulan besok puasa 3 hari, api dia salah harinya mana ke 7. Tapi ambo puasa Senin besok, tu tak bisa diganti tu Puasa bulan harinya. Abu bernazar Senin jo Kamis Minggu besok abu puasa. Berarti tidak bisa diganti ibu ke hari yang lain. Yang sesuai nazar, nazar kau tidak boleh diubah, tidak boleh diganti, tidak boleh ditukar, tidak boleh dibatalkan, tidak boleh, itu wajib. Abu bernazar magi makan nak yatim 10 orang, tidak boleh kurang ibu. Tidak boleh diganti je piti dah. Kok ibu bernazar magi makanan lagi. Kok bagi belanja lagi. Dia nazar kok sesuai janji. Itu makanya ibu Maryam came ketika dia bernazar, kamu menjadikan anaknya pelayan di Baitullah, pedusi lah iya. Cara tuan anak apa pedusi ya? Ambo nazar ambo jadi pelayan di masjid. Nya pedusi besok haidnya bah. Tu tak bisa nazar panuh lah. Tu makok came ibu Maryam tu ketika lahir pedusi. Bukannya takut pedusi anaknya. Nazarnya tadi. Kata Allah, jangan khawatir.
ini bukan perempuan biasa. Maka Maryam dijadikan suci tanpa haid oleh Allah. Supaya nazar ibunya tunai. Cuma kok Maryam tidak pernah keluar masjid karena tidak pernah haid. Cuma kok Maryam itu tidak ada haidnya. Innallaha astafaki wa taharaki. Allah jadikan engkau wanita suci tanpa haid. Itu makanya Nabi Isa diciptakan Allah seperti Nabi Adam. Nabi Isa, Nabi Adam sama. Nabi Adam punya ayah, punya ibu. Maka Nabi Isa juga tidak punya ayah, tidak punya ibu. Ibunya tuh Maryam, bukan. Itu yang menumpang di perutnya saja. Karena Maryam tidak punya haid. Kalau tidak punya haid, berarti tidak punya indung telur. Berarti bukan dari Maryam dia. Dari tanah langsung Allah ciptakan. Karena dia tidak pernah haid. Kita ini ada karena sperma bapak kita dan telur ibu kita. Telur itu kan haid. Tidak haid, ada telur. Makanya Nabi Isa ciptaannya seperti Nabi Adam. Tidak punya ayah, tidak punya ibu. Nabi Isa itu ibunya. Itu hanya yang melahirkan secara biologis saja. Asal kejadian Nabi Isa bukan dari ibunya. Karena ibunya tidak punya indung telur. Karena tidak pernah haid. Nah, jadi ibu Maryam itu cameh nazarnya itu. Bukan soal perempuannya. Dia bernazar anaknya jadi pelayan di masjid seumur hidup. Perlu sih haid pacarungnya. Tugasnya tidak tunai kalau itu. Nah, Allah jadikan dia seperti janjinya sama ibunya. Tidak pernah haid supaya nazar ibunya tetap penuh. Nah, itu toh. Nah, itu maka nazar tidak bisa diganti, tidak bisa ditukar. Nah, silakan ibu terakhir. Ibu. Pembayarannya, ini hadis dari Abbas, Ibnu Abbas. Abbas itu minta tanya Nabi, boleh enggak zakat saya dahulukan pembayarannya sebelum haul? Kata Nabi, boleh. Pembayarannya boleh, hitungannya tetap di akhir. Nanti ibu selisihkan dengan yang sudah dikeluarkan, itu boleh. Hadis sahih itu. Misalnya ibu menghitungnya Ramadan. Besok hitungnya tetap Ramadan. Tapi ibu dahulukan, mungkin ada dosa anak kesasa. Ibu bantu dulu, aku zakat. Besok ibu selisihkan yang ibu kaluan dengan kewajiban yang tinggal. Misalnya ternyata ibu karena akhir Ramadan besok misalnya 10 juta. Ibu kaluan dulu 5 juta. Tinggal 5 juta. Kalau itu boleh, ibu ada hadisnya. Hadis sahih. Ya. Ya boleh, tapi tetap hitungnya haul. Zakat tidak diwajibkan kecuali setelah haul. Kewajibannya haul. Pembayarannya boleh dulu, nanti dicatat berapa yang dikeluarkan. Kemarin ada jamaah saya begitu tuh. Jadi dia hitungnya Ramadan. Kemarin ini banyak mahasiswa saya tuh yang bapaknya susah, ibunya susah, minta bantu SPP. Oh kebetulan bapak tuh biasanya zakatnya banyak. Saya temui, ketemu saya Pak. Itu mahasiswa saya Pak, ada beberapa orangnya, ada berapa 5 atau 6 orang kemarin itu yang SPP-nya tidak bisa dibayar, kalau tidak istirahat mereka Pak. Bayarlah zakat apa? Oh, keluarkan zakatnya. Ada sekitar berapa 10 jutaan kemarin itu. Dikasih bantuan sama anak-anak. Nanti dipotong zakatnya. Itu boleh. Pembayaran di awal boleh, penghitungan tetap haul. Nah, itulah dulu Bapak Ibu-ibu ya. Ini tidak cukup waktu. Silakan Pak. Masih. Ohnya butang kah Pak? Tapi Pak Agi sarang kok lebaranti baju di hang utang dan diminta ada dilunasi utangan. Orang cak aja Pak.
Pertama apa bersedekah, yang kedua nya orang dia berjudi kan. Ulang balik kan apa lapen tadi mah. Berhenti berjudi ya, kan berhenti sebentar tu. Tu ulang balik. Kok ciko dah muang lah kayak dah. Itu dah tolong lah itu ya. Boleh, boleh. Boleh Pak. Jadi syarat tu boleh. Awak berbuat baik tu kalau bersyarat tu boleh. Ada ibu asal patuh, ibu ambil balian baju tiap bulan. Boleh. Tapi kalau tak patuh ibu tak boleh baju tiap bulan lah. Itu boleh juga Pak. Ini kan untuk kebaikan nama tu. Itu boleh. Jadi tidak apa-apa. Ya tu. Yang tak boleh tu begini. Apalah menjadikan sedekah, asal utang tu lah menjadikan sedekah Pak. Dia bayi aja lah. Tapi apa sakiti perasaannya? Lah tak bayi utang jangan hobi-hobi utang awak. Itulah sakit hati mereka tu. Tak ada pahala itu. Tapi kalau begitu, kalau orang berhenti berjudi utang lunas. Tapi besok kau ulang balik, angoi utang dia, tak apa-apa. Awak kan kebaikan. Itu namanya amar ma'ruf tu. Caranya macam beda-beda tu. Ragam tak apa-apa. Bagus begitu Pak. Nah, begitu dulu Bapak Ibu yang mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka